Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan wawancara dengan kakak panitia saya. Pagi, siang kak. Selamat siang. Apakah sehat kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Nandatun Rizky dengan NIM 232303101069. Saya dari kelompok 4 dengan kakak pembimbing saya Kak Putri Zakia Ais. Benar ini dengan Kak Cesa Angelia? Iya, benar. Iya, Kak. Dengan NIM 21220310101048. Benar. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal pribadi kakak. Apakah saya diizinkan kak? Diizinkan. Yang pertama yaitu tempat tanggal lahir kakak. Kalau boleh tahu di mana ya kak? Dan Di kamu Lumajang. Lumajang. Ya, lahir saya 19 Juni 2003. Nah, kakaknya kos apa pulang ke rumah kak? Saya kos. Oh kos. Kalau boleh tahu alamat kosnya di mana ya kak? Kos saya kos Elmaira depan kos Ismaul. Dengan emailnya kalau boleh tahu kak? Email saya cesaerlier@gmail.com. Riwayat pendidikan dari SD-nya di mana kak? SD saya di SD 04 Kalibatolor Jatiroto, SMP-nya SMPN 1 Jatiroto, SMA-nya SMAN 1 Jatiroto, dan kuliahnya di sini. Riwayat organisasinya kak? Organisasi kalau mulai SMA enggak, kuliah ini saya baru Kuliah ini? tinggi. Ikut hilang. Ada beberapa pertanyaan ya kak ya yang saya akan tujukan kepada kakak. Ya. Saya izin terlebih dahulu ya kak. Yang pertama yaitu alasan Kak Cesa mengikuti organisasi Hima apa sih kak, dan ilmu apa aja yang kakak pernah peroleh dari kakak mengikuti organisasi ini. Yang pertama menambah pengalaman ya tentunya. Terus yang kedua, biasanya dalam organisasi ini kita akan mendapatkan sertifikat, apalagi dalam kegiatan yang besar. Sertifikat itu mungkin bisa sebagai penunjang kita kalau kita mau mendaftarkan pekerjaan. Biasanya kalau kerja kan ditanyain wawancara, apa aja yang kamu lakukan selama perkuliahan. Dan kita bisa menjawab mengikuti kegiatan di Yang kedua yaitu hal apa saja yang kakak persiapkan untuk PPMB 2023 ini dan apa yang kakak utamakan terlebih dahulu kak? Hal apa yang saya mungkin mental ya sama waktu, itu dua hal yang saya persiapkan mulai awal. Terus pertanyaan kedua boleh disambung. Pertanyaan yang kedua, yang lebih utama itu yang mana kak? Hal apa yang lebih utama? Yang paling utama kuliah. Iya. Yang kedua mungkin organisasi ya. Iya. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya kak ya. Tujuan dilakukan PPMB ini menurut kakak apa sih? Buat apa sih gitu buat kita? Yang pertama membentuk karakter mahasiswa baru ya, dari SMA ke kuliah ini. Mungkin mereka nggak tahu cara berattitude yang baik gimana, cara chat kan biasanya sepele tapi sekarang tuh diajarkan kaku ya. Iya. Terus mungkin sopan santun gitu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana sih kakak cara memanajemen waktu kakak antara tugas kuliah dengan tugas organisasi? Kalau saya sendiri biasanya utamakan tugas kuliah. Tugas kuliah kita biasanya kan ada beberapa tugas nih. Kita lihat deadline-nya yang paling deket mana. Kalau sudah itu dikerjakan baru organisasi. Ya tujuan utama saya kuliah ya kuliah gitu. Kalau organisasi mungkin sandaran ya. Misal nih kak, kita ada tugas kuliah, deadline-nya hari ini juga, tetapi ada tugas PPMB juga, deadline-nya juga hari ini. Itu bagian mana juga yang kita dahulukan? Biasanya deadline itu kan nggak sama ya Dek ya. Kalau misal jam 12 malam, nggak kira kan tugas kuliah jam 12 malam. Mungkin kita utamakan yang kuliah dulu. Karena di sini kita kuliah bukan berorganisasi. Kalau bukan tugas ospek. Mungkin bisa nanti habis kuliah baru tugas PPMB. Tapi kalau hari-hari weekend mungkin kan bisa mengerjakan sambil nyicil. Nah, yang seterusnya, hal atau kejadian apa yang kakak ingat dan membekas selama kakak kuliah di sini dan motivasi kakak apa bisa kuat kuliah di sini kak? Motivasi saya itu pasien. Hal yang paling menarik itu pasien. Saat kalian bertemu dengan pasien, di situ hati kalian tersentuh gitu. Kan dari mereka kita kayak belajar bahwa nggak 100% orang sakit itu banyak penguatnya. Kadang nggak ada keluarga. Jadi ya mau nggak mau kita yang harus menguatkan. Jadi itu yang paling menguatkan.
mengatasi permasalahan yang ada terlebih ketika adanya konflik dalam anggota organisasi. Menurut kakak bagaimana? Mungkin dimusyawarahkan ya, jangan langsung kayak seperti marah, mungkin kayak rembukan, kumpul bareng apa masalahnya, kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Nah, yang terakhir ini kak, tips buat maba supaya bisa belajar efektif kak. Pertama, manajemen waktu itu penting. Terus yang kedua, dilihat lagi tugasnya yang paling penting yang mana. Ingat lagi, tujuan kalian di sini tuh kuliah. Jadi utamakan kuliah dulu. Apapun yang kampus berikan di sini jalani aja. Jangan banyak sambat, karena itu akan berproses kalian ketika kalian nanti sudah mau lulus. Itu nanti juga ada poin-poin positif dan rasionalnya. Nah, ini yang terakhir, pesan dan kesan untuk maba. Nah, kesannya ini yang pertama, saya sering bilang jaga attitude ya. Terus yang kedua, jangan lupa makan sama istirahat karena kalian pasti capek ya. Iya kak. Sebanyak-banyak istirahat, jangan lupa kalau bisa minum vitamin. Terus yang ketiga, saya minta tolong jangan lupa 3 hal: terima kasih, tolong, dan maaf. Itu yang penting. Untuk kesannya baik sih, maba-mabanya baik. Tapi sisi positifnya saya masih belum menemukan ya, karena mungkin masih beberapa masih beberapa baru beradaptasi. Nah, benar. Tapi yang saya lihat sudah baik sih, mungkin ada kebanyakan negatif daripada positif gitu. Apalagi yang kemarin itu saya kan ya. Terima kasih ya kak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.